Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Monica Zahira. Now I want to share with you my thoughts on a fascinating book I just read titled Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum by Syekh Rahman Al-Mubarakfuri. It was published in 2011 and this is the 24th printing in 2024. This book has truly left a strong impression on me and I can't wait to tell you more about it. Buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Rahman Al-Mubarakfuri ini merupakan buku wajib untuk yang ingin tahu kisah hidup Rasulullah SAW dari beliau dilahirkan hingga beliau wafat. Jadi buku ini tidak hanya memberi fakta sejarah, tetapi juga hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kejadiannya. Salah satu cerita paling menarik yang akan saya ulas pada kesempatan kali ini adalah kisah Perang Tabuk. Jadi Perang Tabuk ini merupakan ekspedisi militer besar yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Cuaca panas yang ekstrim, kelangkaan makanan, dan perjalanan yang jauh merupakan tantangan yang berat. Bahkan Rasulullah SAW menyebut ekspedisi ini dengan Jaish al-Usrah, yaitu pasukan dalam kesulitan. Disinilah keimanan para sahabat diuji. Rasulullah SAW meminta kaum muslimin untuk menyumbangkan harta mereka demi mendukung ekspedisi ini. Kisah Abu Bakar yang memberikan seluruh hartanya, kisah Umar yang memberikan setengah hartanya, dan kisah Utsman bin Affan yang menyumbangkan ratusan unta merupakan bukti nyata pengorbanan mereka. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa pun dan orang-orang miskin pada waktu itu datang kepada Rasulullah untuk meminta bekal dan kendaraan kepada beliau. Namun ketika Rasulullah mengucapkan kepada mereka, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu," mereka pun kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata, lantaran mereka tidak mendapatkan apa yang mereka akan nafkahkan. Surah At-Taubah ayat 92. Namun tidak semua orang ikut bersemangat dalam peperangan ini. Ada juga kaum munafik yang mencari alasan untuk tidak ikut dalam peperangan. Tetapi ada 3 orang mukmin yang lurus, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah yang mangkir dari peperangan tanpa ada alasan yang dibenarkan. Mereka inilah yang diuji oleh Allah dan kesalahan mereka diampuni. Selanjutnya perjalanan menuju Tabuk. Perjalanan ini tidak mudah. Pasukan harus menempuh jarak sekitar 700 km dari Madinah dengan melewati gurun yang sangat panas dan terik. Di tengah jalan, pasukan harus berbagi air dan makanan yang seadanya. Kadang, satu kurma dimakan bergantian oleh beberapa orang demi bertahan hidup. Tetapi keimanan mereka kepada Rasulullah membuat mereka selalu bersemangat. Ketika akhirnya sampai di Tabuk, ternyata pasukan Romawi yang sangat ditakuti itu tidak muncul. Mereka mendengar kabar tentang kekuatan Islam dan memilih untuk tidak maju. Alih-alih berperang, Rasulullah SAW menggunakan momen ini untuk diplomasi. Sebagian suku lokal seperti Ailah, Jarba', dan Adrah memilih berdamai dengan Rasulullah dan setuju membayar jizyah, pajak perlindungan. Meskipun tidak ada peperangan, ekspedisi ini menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh Rasulullah SAW. Pasukan Islam pun pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan moral dan tanpa kehilangan nyawa. Kisah Perang Tabuk ini menjadi pelajaran penting untuk kaum muslimin, khususnya tentang kesiapan menghadapi ancaman besar. Dari kisah Perang Tabuk ini kita dapat mengambil pelajaran. Pertama, kesiapan dan keberanian. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa sebagai pemimpin kita harus siap menghadapi segala tantangan. Kedua, rela berkorban. Para sahabat mengajarkan kepada kita jika kita mencintai agama, kita harus berkorban, yaitu berkorban tenaga, berkorban waktu, maupun berkorban harta. Ketiga, diplomasi sebagai kunci. Jadi agama Islam itu bukanlah agama yang mengedepankan peperangan, tetapi Rasulullah lebih memilih jalan damai jika itu memungkinkan, dan itu terbukti efektif. Keempat, persatuan adalah kekuatan. Meski keadaan sulit, umat Islam tetap bersatu, dan inilah yang membuat musuh segan untuk melawan mereka. Selanjutnya, kelebihan dari buku ini adalah, pertama, buku ini sangat lengkap. Buku
buku ini menceritakan segala kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, gaya penulisannya yang reflektif. Penulis tidak hanya menceritakan sejarah, tetapi juga menyisipkan hikmah yang relevan untuk kehidupan modern. Ketiga, sumber yang terpercaya. Semua fakta dalam buku ini merujuk pada kitab sejarah yang klasik. Beliau mengutip banyak hadis sahih dan pendapat para ulama yang terdahulu sebagai landasan dalam menjelaskan peristiwa Perang Tabuk. Yang keempat, bisa dipahami oleh semua kalangan. Meskipun bahasanya agak berat, di beberapa bagian penulis tetap menyampaikan cerita dengan runtut dan mudah dipahami. Yang kelima, banyak dalilnya. Semua yang ditulisnya itu ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Jadi kita bisa lebih yakin dengan kebenaran informasinya. Di samping kelebihan ada kekurangan. Kekurangan dalam buku ini adalah bagi teman-teman yang baru mulai belajar sejarah, mungkin beberapa istilah klasik atau analisis mendalamnya terasa berat. Tetapi jika ingin dibaca secara perlahan, buku ini bisa menjadi referensi yang membuka wawasan. Kisah Perang Tabuk ini bukan hanya tentang perjalanan militer, tetapi juga keimanan, pengorbanan, dan kepemimpinan. Buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri ini menyajikan cerita yang sangat menarik, yang membuat pembaca paham dan terinspirasi. Ini bukan sekedar sejarah, tetapi juga perjalanan hidup yang relevan sampai hari ini. Jika teman-teman ingin mendalami kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buku ini sangat wajib untuk dibaca. Dijamin teman-teman akan kagum dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Sekian ulasan saya tentang buku Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bacaan untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.